Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Heriawan dengan NIM 15/2021-001. Saya dari Fakultas Teknik Industri Muhammadiyah. Di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan tugas AIK dasar, yaitu tentang ibadah. Yang pertama, jelaskan pengertian ibadah. Pengertian Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu, yaitu yang pertama, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah ialah merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkat tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Yang ketiga, ibadah adalah salah satu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi atau batin maupun yang nampak atau lahir. Yang keempat, konsep ibadah menurut Abdul Wahab seluruh perbuatan lahiriah maupun batiniah, jasmani dan rohani yang dicintai dan diridhoi Allah. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu ibadah juga diartikan sebagai hubungan manusia dengan yang diyakini kebesaran dan kekuasaannya. Jika yang diyakini kebesarannya adalah Allah, artinya menghambakan diri kepada Allah. Yang kedua, yaitu dasar hukum ibadah. Yang ketiga, ada tujuan dan sebab-sebab ibadah. Adapun tujuan ibadah dalam Islam sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tanda cinta manusia kepada Sang Pencipta. Yang kedua, sebagai tanda tunduk dan patuh kepada Allah. Ada hadis Allah, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, ada sebagai tanda disiplin. Wa aqimis sholawata tarafayil nahari wa zulafa minal laili innal hasanati yuhibnal sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Yang artinya, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran surat 11 Hud 114. Yang keempat, sebagai tanda mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, sebagai tanda komitmen muslim terhadap kewajiban dan larangan Allah untuk keselamatan hidup. Yaitu ada pula macam-macam ibadah. Ibadah terbagi menjadi dua macam, yaitu khusus atau mahdah dan umum ghairu mahdah, sebagaimana uraian berikut ini. Yang pertama, khusus mahdah dan umum ghairu mahdah. Ibadah khusus ialah ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan dalam Al-Quran atau dalil atau dasar hukum yang jelas. Keberadaan ibadah ini harus berdasarkan dalil. Tertata caranya harus berpola kepada Nabi Muhammad, seperti yang pertama sholat, yang kedua zakat, yang ketiga puasa, dan yang keempat haji.
Ada pula pengertian dari macam-macam berikut. Yang pertama, sholat. Secara terminologi, sholat adalah suatu amal ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan bacaan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun tertentu. Yang kedua, zakat. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh atau suci. Menurut syarat artinya mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan dan syarat tertentu. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah sebagaimana firman Allah Quran surat 4 An-Nisa ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladina kilalakum kufu aydiyakum wa aqimus salawata وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم تحسنان ناسكها خشية الله أسدها خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Yang artinya, tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka, golongan munafik, takut kepada manusia atau musuh, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban perang kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan di akhir itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Yang ketiga, ada puasa. Puasa berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan. Menurut istilah, puasa adalah dengan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa yang dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Yang keempat yaitu ada haji. Haji menurut bahasa adalah menyengaja. Menurut istilah, ialah amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja untuk mengunjungi Baitullah di Makkah yang dilakukan dengan ikhlas dengan mengharapkan ridha Allah menurut syarat dan rukun tertentu. Yang kedua ada pengertian dari ibadah umum atau ghairu mahdah. Ialah yang tidak ada ketentuan seperti ibadah mahdah. Ibadah umum yakni setiap amalan yang bernilai ibadah sesuai dengan niat dan tujuan. Ibadah ghairu mahdah mencakup semua perilaku manusia yang berhubungan dengan sesama manusia atau muamalah yang dilakukan untuk mencapai ridha Allah. Mungkin sekian dari saya. Itu jawaban dari tugas-tugas AIK dasar. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.